Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Bapak ingin berbagi pengalaman hidup kepada semua anak-anak Bapak, baik yang sudah berkeluarga maupun yang belum. Nah, cerita yang akan Bapak sampaikan ini hanya pengalaman hidup 5 tahun 5 tahun pertama setelah nikah. Bapak nggak ceritakan semua, kalau ceritakan semua tentu makan waktu yang banyak. Nah, pengalaman hidup yang Bapak sampaikan ini tidak bermaksud menyinggung salah satu anak. Hanya Bapak berharap supaya anak bisa meniru apa yang baik, itu ditiru, apa yang kurang baik ya ditinggalkan. Dan Bapak berharap bahwa cerita ini bisa memberikan motivasi bagi anak-anak Bapak semuanya. Jadi begini, Bapak itu kan menikah awal Januari 1985. Nah, setelah Bapak nikah, itu Bapak hanya tinggal 3 hari di rumah mertua di daerah Meruya. Nah, hari keempatnya itu Bapak udah tinggal di Gondrong. Nah, waktu itu Bapak nyampur dengan orang tua karena memang kan belum punya penghasilan yang cukup. Waktu itu kan Bapak hanya honor di sekolah swasta di daerah Kalideres. Kalau nggak salah honornya hanya 80.000 per bulan. Mana mungkin bisa mencukupi kebutuhan hidup, belum lagi dipotong oleh biaya-biaya transport ke daerah Kalideres. Nah, oleh sebab itu untuk mencukupi kebutuhan itu Bapak terpaksa harus jualan nasi uduk. Jadi hari keempat Bapak nikah itu jualan nasi uduk. Bayangkan, jam 2 malam udah bangun. Bapak tugasnya marut kelapa, sementara Mama menyiapkan untuk pembuatan nasi uduk. Semur jengkol, semur tahu, semur tempe dan sebagainya. Itu memakan waktu yang banyak. Jam 2 udah bangun. Nah, pagi-pagi udah berangkat ngajar sampai sore jam 6 sore. Nggak ada istilah ngantuk. Ngantuk tuh hilang, sama sekali hilang. Makanya saya heran dengan anak sekarang. Kalau dulu jam 2 bangun itu nggak ngantuk, kok sekarang bangun subuh ngantuk? Padahal zaman dulu Bapak sama-sama makan nasi. Sekarang juga makan nasi. Kenapa beda? Nah, selanjutnya Bapak lanjutkan. Dari hasil jualan nasi uduk itu, Bapak kumpulin satu hari 1.000 rupiah. Kalau nggak salah totalnya sampai 36.000. Untuk apa? Biaya lahir Leli. Karena waktu itu kan belum ada BPJS. Jadi biaya lahir Leli kurang lebih 30.000. Nah, sisanya 66.000 perak untuk biaya jamu dan popok-popok bayi. Jadi total 36.000 itu dari hasil nabung jualan nasi uduk. Nah, kemudian setelah 1 tahun atau setelah Leli lahir, itu Bapak diterima di SMP Muhammadiyah Cipondo. Nah, dari situ gaji Bapak udah mulai lumayan, dari 80.000 itu bisa terima 150.000 per bulan. Nah, 150.000 per bulan itu nggak cukup untuk makan 1 bulan, paling 1 minggu. Nah, untuk menutupi kebutuhan itu, Bapak harus dagang pastel, kemudian dagang getuk. Malam-malam udah bangun, jam 2 udah bangun, marut kelapa buat getuk, kemudian bikin pastel. Nah, Mama tugasnya goreng pastel. Nah, pastel dan getuk itu Bapak bawa ke SMP Muhammadiyah, dijual di sana untuk menutupi kehidupan hidup. Nah, Bapak ulang lagi, setelah 1 tahun Bapak diterima di Muhammadiyah, disitulah Bapak berani untuk misah dari orang tua. Karena waktu itu memang Mama sampai nangis, kemudian ngambek pulang ke rumah orang tuanya, gara-gara omongan engkong itu memang agak pahit, agak pedes. Tapi menurut Bapak, walaupun itu pahit, Bapak anggap sebagai obat. Karena dengan omongan engkong yang pahit, itu Bapak sampai bisa misah
bisa punya dapur sendiri. Waktu itu dapur itu bukan tukang yang bikin, bapak bikin sendiri dapurnya. Karena waktu itu tukang nggak kuat bayar. Dapur bapak bikin dari triplek, kemudian kamar mandi dari triplek, bapak bikin sendiri tangan sendiri. Nggak pernah minta bantuan dari orang tua. Nah, setelah 1 tahun tadi bapak misah, terus setiap bulan bapak walaupun gajinya kecil hanya 150.000, tapi nggak pernah luput itu memberikan orang tua walaupun hanya 1.000 perak, 2.000 perak. Nah dari situ mulai ada perubahan hidup sampai dengan usia 5 tahun pernikahan. Jadi pengalaman jualan bapak itu dari umur 4 hari menikah, ya, itu bangun tidur jam 2 malam, marut kelapa, persiapan untuk bikin getuk, nasi uduk dan sebagainya. Itu hal biasa, nggak ada ngantuk. Dan alhamdulillah bapak dengan mama waktu itu nggak ada yang sakit, walaupun bangunnya jam 2 malam, tidurnya jam 10 malam. Kenapa tidur jam 10 malam? Karena dari sore itu sudah menyiapkan alat-alat, bumbu-bumbu untuk persiapan jam 2 malam. Jadi tidurnya dikit sekali, jadi nggak sakit walaupun begitu. Karena kenapa nggak sakit? Karena memang mentalnya yang kuat. Zaman dulu itu kita kalau nggak begitu nggak makan. Karena memang kita bersendiri. Nah oleh sebab itu, Bapak sangat mengharapkan dengan cerita seperti ini, cobalah setiap anak jangan putus asa, jangan dikit-dikit capek, dikit-dikit lemes. Pengalaman ini menurut Bapak itu bisa memotivasi kalian untuk hidup yang lebih baik lagi.